Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan selalu bersama kita. Dan jangan lupa selalu berkarya, karena berkarya adalah menunjukkan eksistensi kita. Nah, di video kali ini saya akan menyuguhkan kepada para pemirsa sekalian sebuah kisah dari Pak Giman, yaitu seorang warga Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, yang beberapa minggu ini viral karena dia berhasil mengangkat sebuah rumahnya sendiri dengan sendirian dalam satu malam. Jadi konon ceritanya pada tanggal 25 Juni, Kamis Pahing, malam Jumat Pon, dia itu bingung karena rumahnya doyong. Banyak genteng-genteng yang jatuh. Pria yang sehari-hari menekuni dunia elektronik ini lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konon menurut ceritanya pukul 11 malam dirinya ketika memohon, berdoa pasrah ngalah kepada Gusti Allah, tiba-tiba dirinya menjadi banyak, puluhan lah, ratusan mungkin. Konon katanya tubuhnya yang banyak itu bisa mengangkat bersama-sama. Jadi Pak Giman mengomandoi dan memerintahkan kepada kembaran dirinya itu berupa makhluk yang dia membelah, begitu ceritanya, mengangkat rumahnya sehingga berada pada posisi yang sebenarnya, pada tiang-tiang yang telah disiapkan seperti semula. Nah, dari cerita inilah banyak orang yang datang ke rumahnya Pak Giman di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, untuk membuktikan dan mendengarkan cerita-cerita dari Pak Giman. Seperti apa videonya? Dan inilah liputan khusus kami kepada panjenengan semua, para pemirsa. Tetap berbahagia, jangan lupa selalu tersenyum dan selalu berkarya. Karena sekali lagi, dengan berkarya itu menunjukkan keeksistensian kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia videonya. Bangunan asli Mas Giman. Aslinya nih kayaknya. Asli bangunan manual, untuk tetangga sebelah juga tahu. Oke. Ini bangunan ini resmi manual bangunan Mas Giman sendiri. Jadi bangun sambil ngomong. Terus ini lubang ini kan bikin sekalian, ini rencana kan mau dikasih toren tempat air. Nanti mau dicor di keramik. Ini untuk pembuangan air dari kamar mandi, bukan sepiteng ya. Air dari kamar mandi, nanti pembuangan udah dirangkai itu. Udah dipasangi semua itu. Pak. Ini kamar mandinya Pak ya? Kamar mandinya ini juga kalau di desa mungkin juga belum ada seperti kamar mandi yang unik. Terus ini kan awalnya kan juga segini. Awalnya segini. Jadi pasang bata ini juga dari atas ini.
Oh, dari atas, Pak? Dari atas, Pak. Tapi nggak ada pondasinya berarti, Pak? Nggak ada. Jadi ini digali seperti ini bekasnya. Digali langsung ditata bata. Mas Giman sendiri, Pak? Iya. Sendirian? Jadi awalnya tuh gali dulu untuk uruk. Jadi memang dia itu punya pemikiran. Jadi nguruk lemah, nguruk tanah, nguruk rumah tau. Jadi itu tidak mengambil dari kanan kirinya rumah supaya tidak ada lubangnya ini. Jadi lubangi di tengah untuk galiannya untuk urukan. Tempat galian kan bisa digunakan untuk kamar. Kamar mandi itu. Siap. Jadi awalnya segini, ya. Khususnya mungkin di sini. Tiangnya itu, Pak ya? Di sini. Jadi geser ke selatan 60 cm, ke atasnya 130. Koma sekian gitu. Iya. Dengan kalau yang diviralkan kan naiknya tiang. Tapi banyak pengunjung yang heran dengan pembangunan ini. Padahal ini kayak bawah tanah, Pak ya? Iya, kayak bawah tanah. Padahal kalau ini kan banyak yang tahu untuk tetangga. Siap. Jadi itu tingginya 100 berapa, Pak? 60 ya? 130 cm. Iya. Ya, koma berapa gitu, mungkin 7 atau 5. Terus anunya 60 cm, Pak ya? Gesernya ke selatan sini 60 cm. Terus kalau ini kan berarti bangunannya sudah lama, Pak ya? Yang atasnya ini ya? Udah lama. Tinggal nambahin aja. Sudah ada puluhan tahun, Pak. Puluhan tahun. Asli peninggalan dari orang tua Pak Giman. Rumah ini beli. Oh, beli. Beli dari Desa Sriwedari. Oh, ngaten. Ya. Cuma ya namanya juga mungkin untuk ekonomi, Pak. Jadi bangunnya ya tidak langsung tidak bisa langsung. Perlahan-lahan. Jadi ini sebenarnya juga habis naik kan seharusnya ini mau dibikin seperti ini. Baru dikeprak-keprak udah viral. Jadi tidak bisa apa-apa dia. Nggak bisa melanjutkan. Siap. Tapi kuat, Pak ya, enggak ada pondasinya ya? Ya, kuat, Pak. Pondasi bawah ya paling. Iya. Kuat, Pak. Bapak kalau sini Bapak siapa? Saya Pak Prawoto. Pak Prawoto dari Desa Mengger, Ketua BPD. Ketua BPD, Kepala BPD nggih. Ketua BPD betul. Ini di dusun apa, Pak? Dusun Mengger. Mengger, Desa Mengger juga. Desa Mengger, RT 1 RW 4. Siap. Nggih. Kebetulan saya juga masih family juga. Adiknya, iya family. Jadi Kang Giman niku larene Budi. Ngeten. Pak, dulu Pak Giman ini bagaimana, Pak? Apa juga orang yang kalau perjalanan dari dulu kan kecilnya juga imbang dengan saya. Nggih. Istilahnya yo seumur lah. Dia sekarang umur 47, saya 44. 44, sekitar selisih 3 tahun. Kecilnya juga ngongon, Pak. Ngongon itu berarti istilahnya apa ya? Ngenger ikut orang tapi suruh gembala sapi. Nanti berapa tahun dikasih imbalan gitu. Gaduh gitu. Bukan gaduh, namanya ngongon. Ngongon. Oke, siap. Tapi pernah mengalami keajaiban hasilnya. Kalau keajaiban yang saya mengerti tidak punya. Ya baru ini, Pak ya. Baru ini. Saya juga heran. Tapi saya juga pemikiran saya sadari karena kita juga makhluknya Allah. Seandainya mungkin kita punya pemikiran yang luar biasa, mungkin kalau diijabahi dengan Allah mungkin bisa terjadi juga. Siap. Biar tidak merembet-rembet yang nanti aja goib itu kan syirik. Siap. Nanti gini ditutup dah, Pak, ini rencananya? Rencana ini ditutup. Oh, tapi ini jadikan ruangan ya? Jadikan rumah. Ruangan persembunyian, Pak. Ya, ruang nyantai. Nggak tahu untuk kelanjutannya gimana, yang penting ini rencana ditutup. Siap. Okay. Tapi dari BPD dan Pemdes Mengger bagaimana, Pak? Rencananya ikut mendukung Mas Giman melanjutkan pembangunan atau dijadikan destinasi wisata, Pak? Kalau pribadi saya sebagai masih family, ya kalau sebenarnya kan Giman sudah saya tanya, kalau emang ada perhatian juga ingin melanjutkan pembangunan. Tapi kalau misalkan untuk jadikan rumah viral untuk wisata, ya itu tadi saya sempat ngobrol dengan Kang Giman. Seandainya Kang,
kowe iki difasilitasi karo pemerintah kabupaten. Seandainya digawe omah ning sebelah, terus iki dikotak, dipager, jadi nanti bangunan ini antara kerjamu sendiri rumah bisa berdiri seperti ini kan tidak rubah. Jadi seakan-akan pengunjung sini itu masih ada bekasnya gitu, Pak. Nggih. Tapi kalau dibangun Iya, hilang. Pak. Iya. Itu kalau jenengan sendiri, Pak, sebagai ketua BPD harapannya, Pak? Ya harapan saya juga Wisata aja, Pak ya. Saya tuh menurut tuan rumah aja. Oh, ngaten, tapi tetap walaupun punya keinginan jadi wisata tapi itu ikut Pak Giman seperti Iya, apa gitu, Pak. Ikut dia seperti apa. Kemauan dia seperti apa. Kalau emang dibangun nggih, monggo mumprah iki nggo rumahe Mas Giman dhewe ngono. Siap. Gitu aja. Nggih. Masih, Pak. Pak Prapto nggih? Pak Prawoto. Pak Prawoto nggih. Matur Pak Prawoto. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madun Raya TV. Hari ini saya bersama dengan Pak Giman. Iya, betul. Nggih. Selamat sore Pak Giman. Selamat sore, Bapak. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Pak Giman, bisa diceritakan kepada pemirsa Madun Raya TV, Pak, tentang pembangunan rumah panjenengan yang saat ini viral dan banyak dikunjungi oleh masyarakat, Pak? Bisa. Nggih, seperti apa itu, Pak? Kapan kejadiannya ini, Pak? Jadi intinya ini sebenarnya rumah lama ya. Rumah lama. Nggih. Rumahnya apa sebetulnya rumah joglo apa rumah apa namanya? Pokoknya intinya rumah lama. Nggih. Aku bikin pondasi. Jadi gimana ya rumah lama aku pondasi akan aku sesuaikan ratakan nama tanah yang di sono. Ya di situ kan otomatis tiang ini kan ketanam kalau kita disamakan di sana. Ya. Pak. Seperti itulah jadi saya tuh bikin pondasi antara tanah sama antara pondasi lama sama yang baru itu jaraknya Selisih. ketinggiannya itu 130, gesernya 60, sebanyak tiang 20. Tiang 20 tiang. Ya. Ini kapan, Pak, dikerjakan ini, Pak? Hari Nah, apa tepatnya kemarin? Kalau dikerjakan, kata orang, kalau saya kan nggak begitu memperhatikan hari ya, tapi ada yang bilang Jumat Pon. Malam Jumat Pon katanya gitu. Kemarin nih, Pak, berarti ya? Tanggal 25. Iya, mungkin. Malam 26 Juni, Pak. Terus yang istimewa ini katanya sendirian, Pak ya? Bener, Pak ya? Betul, sendiri. Tanpa ada bantuan orang lain. Oh, ngaten. Ya. Mungkin sekilas, Pak, bagaimana Pak caranya sehingga bisa bisa mengangkat bangunan yang ini kuat sekali, Pak. Kalau nggak bareng-bareng kayaknya susah banget ini, Pak. Lagi bagaimana, Pak? Nah, kronologisnya seperti ini. Kamis sore, rumah saya itu pokoknya intinya sebelumnya aku bikin manual, udah aku dongkrak segala macam itu kan. Aku perangkap-perangkap yang di dalam itu. Di situ kan sebelumnya itu ada aku kerangka untuk naikin tiang. Aku kan otomatis aku bikin kerangka kan. Nah, ada yang lainnya naik, ada yang lainnya kagak, ada yang dapat 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 15 cm, yang di belakang itu kan enteng 25 cm. Nah, itu posisinya kalau nggak salah jam 4 kalau nggak jam 4 sorean itu. 4 sore, Pak. Siap. Terus kebetulan orang tua saya pas lagi di dalam lagi ngobrol di sini. Tahu-taunya di belakang tuh berat. Ya di sini tumpuannya hancur nih. Di sini tuh posisinya ambruk ke sana pokoknya. mendelong lah. Rumah itu telasar gitu. Genteng banyak yang rusak seperti lah. Itu orang tua saya itu kan ya kalau namanya orang tua ngelihat rumahnya anaknya rusak kan bayangnya kan enggak nah rumahmu deh ibaratnya seperti inilah anak kok rumah kok dirusak seperti itulah saya mikirnya waduh kalau rumah saya seperti ini udah aku gali sendiri udah aku segalanya aku kerjain sendiri naikin sendiri terus sekali ambruk wah apa kata orang nah seperti itu terus berpikir terus tapi agak pakai ketenangan ya seudahnya itu walaupun itu genteng udah telangsap yang hancur aku ganti kan pokoknya aku ganti rapi kira-kira udah agak sore kan otomatis kalau udah sore ditinggal ya di rumah orang tua itu saya kan di rumah orang tua itu saya memikirkan apa ya seolah-olah itu saya tuh merenung gimana ya saya dikasih kekuatan sama orang sama yang maha kuasa untuk diberikan kekuatan inti seperti itu pokoknya pikiran itu udah ibarat kata udah kalau dibilang panas itu udah melebihin kebakar mungkin nggak bisa tidur di situ kan. Itu hari apa, Pak? Sebelum hari Jumat? Kemis, pokoknya malam Jumatnya. Jadi malam itu, ya pokoknya nggak tahu lah malam Kemis itu kan udah nggak bisa tidur sampai jam 11 malam. Itu nggak bisa tidur udah jam 11 malam lewat. Itu saya kesini, duduk di situ.
duduk di situlah, duduk di tempat Yung itu kan tempat saya Yung tuh ya, no, orang tua saya. Disitulah saya memohon. Intinya saya berdoa untuk minta kekuatan yang maha kuasa, berikanlah kekuatan, intinya seperti itu, berikanlah kekuatan supaya kuat saya menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi kepada saya, intinya seperti itu berdoanya. Mungkin ada tambahan lain, mungkin nggak bisa dijelaskan seperti itu ya. Terjadilah posisi saya itu mungkin karena kerenteh ya, bahasa Jawanya kerenteh, sedih, nelangsa, kok nasib saya seperti itu. Saya lah menghadap yang maha kuasa, terjadilah saya itu terlalu fokus blank di bayangan itu, saya udah blank. Jadi saya itu udah di alam lain, Pak ya. Udah di alam lain, tapi saya sadar gitu loh. Setengah sadar. Sadar, bener-bener sadar. Tapi umpama orang nimpuk jelek ya nggak kerasa itu di saat itu. Terjadilah saya jadi seolah-olah tuh saya tuh biar gitu kan. Jadi saya itu banyak, tapi banyak itu saya gitu loh. Tapi bermacam-macam wajah di situ, di alam situ tuh bermacam-macam wajah. Terjadilah di situ. Itu jenengan berarti banyak gitu, Pak ya. Jadi ini ya antara nyata dan nggak nyata, tapi itulah nyata gitu ya. Jadi seolah saya jadi banyak. Jadi kira-kira ada berapa, Pak? 1000 lebih, Pak? Kalau masalah hitung itu nggak menghitung, tapi ngikutin yang mau diangkat berapa orang kebutuhannya itu. Bukan berarti harus banyak, bukan. Tapi mengikutin kebutuhan yang mau diangkat itu, berapa orang keperluannya seperti itu. Jadi nggak harus banyak gitu. Ngikutin beban yang mau diangkat. Terjadilah di situ koordinasi dulu. Di dalam koordinasi itu ya kalau di sini bahasanya rapat kemungkinan. Ini ada apa sih, ini mau bagaimana lah. Aku sebagai komando ya otomatis ini saya minta tolong, minta bantu. Rumah saya ini hancur, ibarat kata udah remuk lah gitu di situ tuh. Tolong dibantu bagaimana supaya rumah ini rapi lagi, terangkat di posisi yang udah aku sediakan. Nah, seperti itu di situ. Tapi berkoordinasi kan ada banyak orang. Otomatis ada yang nolak, ada yang nanya gitu kan seperti itu. Ya terus koordinasi gimana. Lah, kalau misalnya ini kalau diangkat ini bahasa seperti inilah bahasa. Kalau misalnya diangkat ini kira-kira berapa orang ya sekarang harus semua dipegang. Semuanya harus dipegang. Ini yang mana yang berat, jadilah koordinasi kurang lebih itu kalau nggak salah 1,5 jam lebih itu koordinasinya itu di situ. Jadi Jumatnya, Pak ya. Dalam saya sadar antara nggak sadar. Terjadilah saya pengangkatan kekompakannya diangkat. Pokoknya intinya diangkat lah itu, pokoknya saya sadar tapi nggak sadar. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi antara sadar nggak sadar. Bergerak itu, Pak ya. Maksudnya nggak. Saya ngerasakan rasa beratnya gitu loh. Dia cuma dalam bayangan dia bekerja. Nah, seudahnya begitu. Terjadilah pengangkatan. Berat kan, nggak kuat ngangkat. Jatuh semua. Maksudnya itu balik lagi ke awal. Gitu ya terasa bahwa rumah itu terangkat tapi kembali lagi. Koordinasi lagi. Ini mana yang berat, mana yang berat. Pokoknya ini tambahin. Kurang lebih antara 15 menit itu berapa lah. Jadi penambahan kan otomatis hari ini tadi kok berat harus tambahin sekian. Ini berat tambahin yang ringan nggak usah perlu ditambahin seperti itu. Diangkatlah lagi. Gitu lah. Diangkat. Itu di dalam pengangkatan itu juga yang berat itu masih tetap berat. Tambahin lagi posisi udah angkat, ditambahin sambil jalan gitu tambahin. Terjadi di pengangkatan. Nah, yang lain itu ya pokok ini keperasaan waktu itu loh ya kayak orang ini ya. Jadi yang lain itu udah ngetrap plek gitu kan. Yang duluan ada, yang bagian sono tuh yang paling ringan duluan, yang lainnya tuh ya seimbang. Cuma seimbangnya tuh nggak kayak yang berat, jadi ya plek gitu. Tapi pleknya tuh nggak plek gitu ya. Jadi ya ada daya, ada tahanan gitu. Berapa lama, Pak, itu prosesnya itu sampai dari koordinasi sampai akhirnya jadi seperti ini, Pak? Kalau nggak salah itu ya dari jam 11 lebih, jam 1 kurang udah selesai. Seperti itu, udah selesai. Kurang lebih seperti itu. Terjadilah seperti ini gitu. Tapi saya sadar, oh ya rumahku udah naik. Listrik nyala apa mati, Pak? Seingat aku sih nyala pas waktu itu, karena nyala yang kamar mandi juga nyala, itu nyala. Karena yang di sana aja yang nggak ada lampu di sana itu, nggak ada lampu. Intinya saya itu sebelumnya itu merenung, meratapi, meresapi keadaan saya seperti ini, kondisi saya seperti ini, minta tolong gitu waktu itu seperti itu. Baik, Pak Giman tuh asli sini, Pak ya? Asli. Desa Mengger, RT1 RW 4, Kecamatan Karanganyar, Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Ya. Pak,
mungkin ini peristiwa yang keberapa Pak? Ini dikatakan mistis ya mistis, enggak gitu Pak ya? Kalau menurut aku ini bukan peristiwa ya, ini menurut aku emang mungkin karena udah ada pertolongan, mungkin kalau Tuhan menghendaki segala sesuatunya akan terjadi, itu aja. Lah saya juga nggak bilang siapa-siapa, langsung Yung, rumah saya udah naik di atas. Ya udah bilang begitu. Mas Ale, no, kan bahasa Jawa lah. Udah begitu, malam udah jadi, pagi ini tak gali yang bekas tiang tuh. Ceritanya kan mau saya pasang bata, saya mau segera berangkat ke Jakarta mencari dana untuk melanjutin. Jadi nggak bilang saya itu, oh ini loh rumah saya, udah saya naikin dengan seperti ini, tenaga seperti ini. Oh ini loh ibu-ibu atau enggak, saya nggak pernah, nggak sampai punya otak saya tuh pemikiran ke arah situ. Jadi intinya ini udah naik rumah saya, alhamdulillah gitu. Seperti itu. Pertanyaan tadi Pak, ya. Mungkin ini peristiwa yang keberapa ya dibantu seperti ini Pak? Mungkin ini pertama kali atau sudah sering? Aku ya nggak tahu, ini mungkin ya mungkin pertama dan terakhir kayaknya mungkin seperti itu. Kemarin belum pernah Pak ya? Waduh, saya nggak pernah. Saya itu makanya juga nasi tiwul, nasi jagung, nasi anjing, minumnya juga seperti biasa orang-orang. Ada ritual-ritual khusus? Waduh, nggak ada. Ya intinya kita itu harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita itu meratapi dan merenungi dengan secara ikhlas ke sana. Pasrah ngalah gitu, Nah, itu ya seperti itu. Jadi bukan berarti saya itu orang pintar, orang kuat, orang pokoknya nanti seperti bla bla bla, bukan. Saya orang biasa. Orang seperti orang-orang kita seperti ini, makan nasi, makan seperti itulah. Menyan Pak? Enggak ya? Menyan. Kagak malah enggak ngerti. Orang mana rokok katanya pakai menyan kok bau menyan gitu. Jadi Bapak ini orang biasa tapi mendapatkan keajaiban gitu ya. Karena pasrah ngalah karena sebelum itu saya itu ibarat katakan orang tersakiti, takut saya itu udah akan diomong sama orang kampung, pasti omongannya ada yang macam-macam, rumah dikerjain ini, otomatis kan di sini udah malu dan rasa sakit hati, malu, wes pokoknya campur aduk di situ. Saya tapi tenang, maksudnya saya tetap menghadapi tenang karena posisi ini kan udah ambruk. Itu saksi matanya orang tua sama kakak saya dan anak saya yang kecil. Disitulah letaknya saya berdoa untuk menatap, untuk menata hati di saat itu benar-benar untuk menata hati, bukan berarti aku ini aku mau ngangkat, tadinya nggak ada rancangan seperti aku mau dari sana mau ke sini mau ngangkat rumah, nggak ada bayangan di situ, nggak ada. Pokoknya saya pertama ke sini mau berdoa untuk untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki hati seperti itu. Pak, ini kan banyak pengunjung yang datang ke rumah panjenengan Pak. Ya. Seperti apa Pak perasaannya panjenengan saat ini Pak? Ya kemungkinan saya seneng. Kedua, orang yang nggak pernah kesini bisa kesini. Rumah paling pinggir, tadinya nggak terkenal bisa orang lain kenal. Oh desa Mengger itu loh, desa ini loh, ini seperti itu. Jadi rasa seneng bukan berarti. Cuma kadang saya was-was bata ambruk aja. Ya. Takut was-wasnya di sini. Kalau masalah pengunjung mau banyak terserah. Itu karena pengunjung itu pengen tahu apa iya apa enggak, apa nyata apa enggak zaman sekarang seperti itu kan. Ya supaya tahu ya langsung aja berhadapan melihat. Di sini ada komando, tanya komando, ya seperti itulah kisah kronologisnya. Seperti itu. Pak, ini sebelah ini hutan Pak ya? Bukan kebun. Kebun. Ditanam. Tempat-tempat wingit yang nggak ada. Menurut aku sih nggak ada lah. Kita jangan, ya emang ada jin baik sama jin kasar kata orang seperti itu. Tapi kita jangan sampai ke arah seperti itu tadi bilang musyrik. Tapi emang ada, pasti ada lah pasti. Ada. Pak, kalau di video-video sebelumnya itu kan ada anak kecil, itu putrane jenengan? Dari anak asuh itu dari umur 3 bulan aku asuh. Pokoknya aku kelola, aku rawat sendiri. Oke Pak, jadi ini dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan sudah tahu Pak ya, ini jadi istilahnya tempat wisata baru di Karanganyar ini Pak? Insya Allah udah tahu semua, insya Allah udah tahu semua. Terus apa Pak respon dari pemerintah dengan viralnya panjenengan ini Pak? Ya ada yang bilang dianggap positif, semoga desa kita terangkat, desa kita maju, pemuda kita bisa berkembang untuk, ya pokoknya intinya mendorong untuk masyarakat Mengger bisa maju gitu.
Pak, ini kan insya Allah dilihat banyak orang. Saran jenengan Pak, bagi orang yang pertamanya merasa jutek seperti jenengan, apa Pak yang harus dilakukan? Apakah seperti jenengan pasrah ngalah atau bagaimana Pak? Intinya kalau kita dihina sama orang jangan dianggap itu penghinaan, tapi untuk diterima bagian ujian hidup kita. Anggaplah orang yang mengatakan seperti itu, anggaplah inspirasi kita untuk menjalankan hidup ke depan itu lebih baik seperti itu. Jangan terus dia menghina orang itu orang. Kita harus menyadari bahwa kita itu juga nggak akan lama hidup di alam kita ini. Kita itu cuma sebentar. Jadi kita walaupun ya emang orang itu pasti salah banyak. Cuma kita harus mengintrospeksi kesalahan kita bagaimana supaya ke depan itu lebih baik gitu aja. Siap. Okay. Pak, ini kan belum jadi, mungkin nanti ada minta pertolongan lagi biar dibantu ini. Wih, kalau ada dana sih pengennya saya itu aku bangun karena rancangan di otak itu udah masuk di situ tuh. Oh, gitu. Saya juga sudah tak suruh menggarisbawahi supaya untuk pemerintah Kabupaten Ngawi itu selalu memperhatikan dengan keadaan Mas Giman. Oh, ngeten. Masalah gini, untuk Mas Giman sendiri juga bahwa dari pemerintah Kabupaten Ngawi itu mau menyumbang apa, Mas Giman juga tidak menolak. Mas Giman itu juga ingin meneruskan pembangunan rumah tersebut. Gitu. Kan ini bisa jadi cagar wisata Pak ya. Ya kalau misalnya dibikin cagar wisata ya monggo. Kalau saya kalau menginginkan seperti itu supaya Mengger itu terangkat gitu loh. Iya. Pak Giman tinggal di mana nanti? Loh, kalau tinggal mau tidur cuma sekamar udah nggak perlu. Pikir itu seharusnya pemerintah. Kalau memang ini mau dibikin wisata, ya harus pemerintah itu harus memperhatikan Mas Giman mengasih fasilitas yang tersendiri. Jadi jangan di sini, misalnya di sebelah dibikin rumah apa gimana. Nah ini berarti kan nggak dibangun, dipager. Nggak, intinya dirapiin kronologisnya ditulis supaya intinya supaya jelas kronologi rumah asal usulnya. Masalah gini, kalau ini nanti dibangun, diuruk, akhirnya mungkin beberapa tahun kemudian kan gambarnya hilang. Hilang Bang. Beritanya hilang. Jadi nggak seperti garapane si Bandung Bondowoso. Gitu. Kados Roro Jonggrang. Zamane Candi Prambanan kan itu tidak boleh dibangun lagi. Dari awalnya seperti itu kan harus seperti itu. Gitu. Sementara semua itu kalau pemerintah memperhatikan. Itu memang saya kelola sama teman-teman semua yang di sini itu semua itu yang melaksanakan Mas Giman sendiri, belum ada yang dirubah sedikit pun kecuali itu. Itu pun yang suruh Pak Giman, lah itu dikasih papan itu biar nggak ada orang yang lewat dari situ. Itu masih semua masih asli. Seadanya seperti itu ya, sama sekatan itulah orang-orang kita untuk biar aman Pak ya. Itu aman. Siap. Cuma itu lainnya semua masih utuh seperti ini. Siap. Pak, terakhir Pak, Ya. setelah kejadian itu malam Jumat Pon itu Pak ya, Bapak ngalami peristiwa lagi nggak Pak? Biasa aja, nggak ada apa gitu Pak? nggak ada firasat yang lain, nggak ada. Pokoknya kemungkinan ya itu keajaiban lah, keajaiban. Bukan berarti saya tuh orang pintar kagak. Setelah terjadinya naik, itu baru muncul viral. Baru muncul viral. Sebenarnya di awalnya kan cuma HP-nya tetangga, mungkin bikin status. Akhirnya dilihat teman-teman, terus akhirnya kok makin rame. Terus dari Arya Kartonegoro Pak Doso dari YouTube itu langsung datang ke sini nembung Kulon Wonten Mbah Lurah. Kok Mengger ki geger niki tenan po ora to Pak Lurah. Akhirnya ke sini langsung ketemu dengan beliau Mas Giman, langsung wawancara langsung lewat YouTube, terus langsung di share ya, lewat YouTube. Akhirnya membludak viral sampai sekarang. Jadi untuk pengunjung ini tiap harinya ada kadang sampai 1000. Kemarin aja 916 itu yang terabsensi. Hari Minggu kemarin Pak. Hari Minggu kemarin. Itu kan berarti jam 8, sebelum jam 8 itu udah banyak pengunjung dari pagi. Namun tidak diabsen karena bukanya jam 8. Tapi cuma dari luar lihatnya, masalah rumahnya ditutup. Siap. Gitu. Kalau dari Pak Giman sendiri Pak, setelah ini rencananya seperti apa? Kembali ke Jakarta atau tetap di sini Pak? Tergantung kondisi kayaknya gimana nanti. Kondisinya seperti ini Pak. Ya maksudnya saya itu kayaknya pantas nggak kalau ke Jakarta, wong kondisi di sini seperti ini, mosok yo kayaknya nggak pantas tuan rumahnya kabur, entah seolah-olah menghindar dari pertanyaan gitu kan nggak enak juga. Jadi madeg pandito teng mriki cocok loh Pak. Lah kalau misalnya pendapatan sesuai untuk kehidupan keluarga kemungkinan ya nggak apa-apa. Gitu, Seperti itulah intinya. Karena ke Jakarta itu kekurangan kebutuhan. Carilah
di Jakarta. Oh, ngaten. Memang bisa selama ini di Jakarta, Pak ya? Iya. Bapak ya? Ya emang kebanyakan merantau, cuma ya Saya merantau. ya pokoknya merantau, emang kebanyakan merantau, jarang di rumah. Terus pergaulan juga bukan orang Jawa, banyakan orang Sunda dan orang bahasa Indonesia. Jadi kan bahasa Jawa mungkin bisa, tapi nggak selancar bahasa Indonesia gitu. Pak, mungkin selama di perantauan itu Bapak belajar ilmu apalah Sunda atau apa gitu? Oh ada Bapak, ada. Ada nggih? Belajar elektronik. Iya. Iya betul itu. Iya. Itu ilmu saya. Oh, ngoten, Pak. Iya. Berarti yang di itu robot-robot Pak tadi itu ya, yang bantu itu ya? Bukan. Bukan. Nggak ada robot. Nah itu Oh iya. Iya betul. Baik, pemirsa, kita hari ini sangat bergembira sekali bisa wawancara langsung dengan Pak Giman. Beliau adalah orang biasa dari gunung ya, dari desa ya. Dari desa pelosok, bukan gunung. Dari Pelosok desa. ya, tetapi bisa mendapatkan keajaiban. Oke, selamat Pak. Semoga nanti mendapatkan keajaiban selanjutnya, oke? Insya Allah amin. Tapi jangan yang ajaiban yang jelek ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.